Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum dan Bisnis, kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI, dan Ibu Sheila Aprilia Murni Dayanti, SPNMA. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Medis Nilam Lestari Sianturi, dan NIM channel 24014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Perjanjian, MOU, dan E-Kontrak. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang MOU. Hukum perjanjian dalam KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak, namun perkembangan digital menghadirkan MOU dan e-kontrak yang menimbulkan dinamika hukum baru. MOU sering berkedudukan ambigu dan berpotensi menimbulkan sengketa, sedangkan e-kontrak diakui melalui Undang-Undang IT dan PP PSTE. Meningkatnya transaksi digital menimbulkan tantangan seperti autentikasi, perlindungan data, dan sengketa lintas yurisdiksi, sehingga diperlukan kajian untuk menjamin kepastian hukum. Nah, bahan kajian pada presentasi kali ini ada 7. Yang pertama, definisi perjanjian, asas-asas perjanjian dalam hukum Indonesia, cara perjanjian, jenis-jenis perjanjian berdasarkan isinya, definisi MOU, ciri-ciri MOU, dan yang terakhir yaitu e-kontrak. Yang kita masuk ke bahan kajian yang pertama yaitu definisi perjanjian. Pengertian perjanjian menurut pasal 100 pasal 13 ayat 13 KUH Perdata berbunyi suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lanjut, pengertian tersebut oleh subjektif ditafsirkan sebagai suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Definisi menekankan sifat sukarela atau kesepakatan dan mengikatkan kemauan atau kehendak, sehingga perjanjian termasuk perbuatan hukum yang menciptakan perikatan. Yang kedua yaitu asas-asas perjanjian dalam hukum Indonesia. Nah, asas-asas perjanjian dalam hukum Indonesia ada 5 asas. Asas yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak, di mana Budiono 2009 menyebutkan bahwa asas kebebasan berkontrak isinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian pelaksanaan dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan. Keempat hal tersebut boleh dilakukan namun tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan undang-undang. Yang kedua yaitu asas konsensualisme. Perjanjian pada dasarnya dapat dibuat secara bebas, tidak terikat bentuk tertentu, dan perjanjian itu telah lahir pada detik tercapainya kata sepakat dari para pihak tertentu. Asas terdapat pengecualian dalam konsensualisme, yakni bahwa dalam perjanjian tertentu oleh undang-undang ditetapkan adanya formalitas-formalitas pengecualian tersebut seperti perjanjian penghibahan benda tidak bergerak atau tanah yang harus dilakukan dengan akta notaris. Jadi perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulis. Apabila perjanjian semacam ini tidak dilakukan dengan akta notaris, maka perjanjian tersebut batal. Yang ketiga yaitu asas pacta sunt servanda. Asas ini dipatuhi sebagai sebuah prinsip yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa sebuah perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum sehingga para pihak terikat untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Selanjutnya itu asas yang keempat, yaitu asas kepribadian atau personalitas. Asas kepribadian disimpulkan pada pasal 13-15 KUH Perdata yang berbunyi pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Nah, dalam asas kepribadian berlaku dua pengecualian, yaitu yang pertama janji untuk pihak ketiga. Pada janji ini, seorang membuat satu perjanjian yang isinya menjanjikan hak-hak bagi orang lain. Yang kedua, perjanjian garansi. Seseorang membuat perjanjian dengan orang lain.
Misalnya nih, sebut aja si A dan si B dalam perjanjian ini. A menjanjikan bahwa orang lain atau si C akan berbuat sesuatu dan A menjamin bahwa C pasti akan melaksanakan. Akan tetapi, jika C tidak melaksanakan sesuatu hal yang disebutkan dalam perjanjian ini, maka A bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban C tersebut. Perjanjian ini lazim dipraktikkan dalam perbankan. Asas yang terakhir yaitu asas itikat baik. Silonde dan Variana 2010 mengemukakan bahwa semua perjanjian yang dibuat harus dilandasi dengan itikat baik atau in good faith. Pengertian itikat baik mempunyai dua arti. Yang pertama yaitu perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Yang kedua, perjanjian yang dibuat harus mencerminkan suasana batin yang tidak menunjukkan adanya kesenjangan untuk merugikan pihak lain. Kemudian kita masuk ke persyaratan hukum perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Hukum Perdata atau KUH Perdata mengatur 4 syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi agar perjanjian mengikat secara umum bagi para pihak. Yang pertama itu kesepakatan. Kesepakatan adalah persetujuan sukarela antara para pihak. Kesepakatan adalah persetujuan sukarela antara para pihak yang dicapai melalui kehendak bebas tanpa adanya cacat seperti kehilapan, paksaan, penipuan, atau kekeliruan. Tanpa kesepakatan yang sah, perjanjian tidak lahir sebagai perbuatan hukum. Yang kedua yaitu kecakapan. Para pihak harus cakap hukum, yaitu orang yang telah dewasa atau berusia minimal 21 tahun atau sudah kawin, berakal sehat, dan tidak berada di bawah pengampuan. Bagi yang tidak cakap, diperlukan perwakilan sah dari wali atau pengampu. Yang ketiga yaitu objek. Objek perjanjian harus jelas, tertentu, mungkin dilaksanakan dan dapat diserahkan seperti barang spesifik atau jasa yang ditentukan dengan pasti. Ketidakjelasan objek menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Yang keempat yaitu sebab halal. Tujuan atau sebab perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan atau ketertiban umum. Contohnya, perjanjian untuk tindakan ilegal seperti perjudian batal demikian. Selanjutnya yaitu jenis perjanjian berdasarkan isinya. Perjanjian dalam KUH Perdata diklasifikasikan menurut isinya menjadi beberapa jenis utama yang membedakan berdasarkan sifat, hak, atau kewajiban serta tujuannya. Yang pertama yaitu perjanjian bersifat mengikat, sepihak, atau unilateral. Perjanjian ini adalah perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan atas suatu benda. Cara ini merupakan suatu penyerahan secara nyata atau real, berlaku atas penyerahan benda bergerak. Hal ini berarti dengan terjadinya penyerahan secara fisik atas suatu benda bergerak tersebut, hak kebendaan sekaligus beralih. Yang kedua, perjanjian bersifat mengikat dua pihak atau bilateral, atau sering disebut sinkron. Nah, di sini kedua pihak saling terikat hak dan kewajiban secara timbal balik. Contoh jual beli, pembeli wajib bayar dan penjual wajib serahkan barang. Yang ketiga yaitu perjanjian utama atau prinsipal dan aksesorir. Perjanjian utama berdiri sendiri, misalnya pinjam pakai, sedangkan tambahan tergantung padanya, misalnya jaminan gadai untuk pinjaman. Yang keempat yaitu perjanjian beri dan terima. Perjanjian beri adalah satu pihak beri tanpa imbalan atau hibah. Kemudian pihak terima yaitu pihak kedua beri sesuatu atau jual beli. Nah, kita masuk ke MOU. Apa itu MOU? Memorandum of Understanding atau MOU adalah dokumen tertulis yang berisi kesepakatan awal atau niat bersama antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu proyek tanpa merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum penuh. MOU sering disebut sebagai tahap pra-perjanjian yang menunjukkan itikat baik atau good faith para pihak sebelum menyusun kontrak utama. Menurut Black Law Dictionary,
sebagaimana dikutip oleh Margareta Donda dalam jurnal Notaire. MOU atau Memorandum of Understanding adalah bentuk letter of intent, yaitu pernyataan tertulis yang membuat pemahaman awal para pihak yang berniat membuat kontrak. Dokumen ini pada dasarnya tidak mengikat dan tidak menjanjikan kewajiban apapun, serta tidak menutup kemungkinan para pihak untuk bernegosiasi dengan pihak ketiga. Nah, kita masuk ke ciri-ciri MOU. Ada 5 ciri-ciri MOU yang saya paparkan. Yang pertama bersifat pra-perjanjian. Nah, MOU merupakan tahap awal sebelum kontrak utama, menunjukkan niat baik tanpa ikatan penuh. Yang kedua yaitu tidak mengikat secara penuh atau non-binding. Secara umum tidak menghasilkan kewajiban hukum kecuali klausul spesifik seperti kerahasiaan atau non-disclosure. Yang ketiga, fleksibel dan tidak normal. Bentuk sederhana bisa dibuat cepat tanpa notaris, fokus pada kesepakatan prinsip. Yang keempat, berdasarkan etikat baik. Para pihak wajib bertindak jujur, pelanggaran bisa dituntut ganti rugi pasal 1365 KUH Perdata. Yang kelima, dapat diakhiri dengan mudah. Tidak ada sanksi otomatis jika dibatalkan asal beritahu pihak lain. Ya. Kemudian kita masuk ke e-kontrak. Apa itu e-kontrak? Elektronik kontrak atau e-kontrak merupakan perjanjian yang dibentuk, ditandatangani, dan dilaksanakan sepenuhnya melalui media elektronik seperti internet, email, aplikasi mobile, atau platform digital lainnya, tanpa memerlukan dokumen kertas fisik. Konsep ini muncul seiring perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan transaksi jarak jauh secara instan, terutama di sektor e-commerce, fintech, dan layanan digital. Nah, sekian pemaparan dari saya. Di sini saya membuat kesimpulannya bahwa hukum perjanjian dalam KUH Perdata memberikan fondasi kuat melalui definisi asas seperti fakta sunt servanda dan kebebasan berkontrak, syarat sah pasal 1320, serta klasifikasi menurut isi dan subjek yang fleksibel. MOU berfungsi sebagai tahap pra-perjanjian dengan ciri non-binding dan etikat baik, sah jika penuhi syarat KUH Perdata meski tidak diatur eksplisit. Nah, e-kontrak diakui melalui Undang-Undang IT dan PP-PSTE sebagai bentuk modern perjanjian dengan kekuatan hukum setara, didukung tanda tangan elektronik, namun memerlukan sistem autentikasi andal untuk atasi risiko digital. Integrasi ketiganya menjamin kepastian hukum di era digital sambil adaptasi prinsip konvensional. Nah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pemaparan yang kurang jelas. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.